Sebelum kita lanjutkan alur ceritanya, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Setelah Ming Chen dan Fan Fan berbaikan dan balikan kembali ya, di sini Ming Chen pun membawa Fan Fan kembali lagi ke rumahnya untuk tinggal bersama. Dan teman-temannya pun mengantarkan mereka untuk pindah rumah. Wah, senang sekali nih. Dan tidak ditunggu lama lagi, Ming Chen pun langsung menemui kakaknya untuk membicarakan bahwa dia ingin menikahi Fan Fan. Wah, tiba-tiba banget, kakaknya kan jadi bengong. Kita lanjut ke ceritanya Fan Fan. Di sini Fan Fan dan Philip sudah mulai mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan brand anggur merah hasil buatan mereka. Wah, selamat ya Philip dan Fan Fan. Selepas perayaan, Fan Fan pun pulang ke rumah dan dia disambut oleh Ming Chen. Ming Chen mempunyai sesuatu buat Fan Fan. Apa ya kira-kira? Oh, ternyata ada puzzle yang foto ciuman mereka di biang lala itu. Mesra sekali nih ya Fan Fan sama Ming Chen. Dan ternyata selain Ming Chen memiliki kejutan, Fan Fan juga memiliki sesuatu untuk Ming Chen. Dia membawakan hasil racikan anggur merahnya yang nantinya akan dipasarkan. Wah, selamat ya Fan Fan. Di sini Ming Chen disuruh untuk mencicipinya dan ternyata rasanya boleh juga, kata Ming Chen. Tak cukup puas sampai di sana, Fan Fan dan Philip pun masih terus melanjutkan eksperimennya untuk meracik anggur versi baru mereka. Dan di sini Fan Fan disuruh oleh Philip untuk mencicipi setiap racikan dari Philip. Di saat Fan Fan sedang berdiskusi dengan Philip tentang anggurnya, Ming Chen pun datang. Dia datang untuk menemui Fan Fan dan membawakannya makan siang untuk Fan Fan. Philip tidak mau kalah. Dia mengatakan Fan Fan tidak pernah mengalami kesulitan. Namun Ming Chen tidak mau berdebat. Dia malah mengucapkan selamat atas pencapaian anggur merah yang akan Philip buat. Ming Chen pun mengajak Fan Fan untuk segera makan. Dan di sini Philip gak mau kalah. Dia malah menawarkan diri walaupun gak diajak mau makan bersama mereka. Bukannya makan, mereka malah saling bertatap-tatapan dan ini membuat suasana menjadi canggung. Fan Fan kebingungan. Untuk mencairkan suasana di antara mereka, akhirnya Fan Fan pun mulai membuka makanan yang dibawa oleh Ming Chen. Dalam keadaan canggung, Fan Fan pun terpaksa memakan makanan tersebut. Dan tanpa diduga, Philip malah memberikan tisu kepada Fan Fan. Malah dia mau mengusapnya, tapi sama Ming Chen direbut. Jadi malah Ming Chen yang membersihkannya. Di sini Philip malah melihat kemesraan antara Fan Fan dan Ming Chen. Agar suasana hatinya tetap aman, Philip pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Fan Fan dan Ming Chen pun melanjutkan makan siang mereka. Setelah makan siang dengan Ming Chen, Fan Fan pun melanjutkan lagi pekerjaannya. Sekarang dia membawa anggur racikannya untuk dicicipi oleh Philip. Dia menjelaskan tentang kandungan yang terdapat pada anggur tersebut. Philip bertanya kepada Fan Fan dari mana dia mendapatkan inspirasi untuk anggur itu. Dan Fan Fan menjawab, dia mendapatkannya ketika dia sudah berbaikan lagi dengan Ming Chen. Mendengar alasan itu, Philip langsung pergi. Sepertinya dia cemburu. Sesampainya di rumah, Fan Fan pun tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk memasarkan produknya. Dia pun berkonsultasi kepada Ming Chen tentang semua rencana yang sudah dia buat untuk mempromosikan produknya.
Ming Chen pun memberi tanggapan kepada Fan-Fan. Dia berkata, jadilah diri kamu sendiri untuk membuat segala hal yang kamu inginkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini Fan-Fan sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Ming Chen. Akhirnya Fan-Fan pun melakukan semua ide yang dia punya. Dia memasarkan anggurnya dengan cara mempromosikannya secara online. Dan tidak disangka ternyata benar, hasil dari dia memasarkan secara online, anggur-anggurnya terjual sangat banyak. Hasil dari pencapaian penjualan online ini pun akhirnya Philip akan membuat acara di mana dia juga akan memperkenalkan Fan-Fan. Acara perayaan pun tiba. Philip memperkenalkan Fan-Fan kepada semuanya bahwa Fan-Fan adalah rekannya dalam membuat anggur terbarunya. Setelah perkenalannya dengan semua orang, Fan-Fan pun berbicara dengan teman kerjanya itu dan temannya mengatakan, "Untung kamu mengganti anggur." Di sini Fan-Fan merasa kaget. Dia tidak merasa mengganti anggurnya. Untuk memastikannya, Fan-Fan pun mencoba. Ternyata benar. Dia langsung menemui Philip untuk menanyakan kebenaran tentang penggantian anggur tersebut. Dengan entengnya Philip mengatakan bahwa memang dia mengganti anggurnya. Yang penting Fan-Fan sukses bersamanya. Tapi di sini Fan-Fan tidak merasa puas karena dia menjual anggurnya bukan hasil racikannya sendiri. Pastinya Fan-Fan sangat kecewa. Setelah merasakan kekecewaannya, Fan-Fan pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari Philip. Philip tidak langsung mengiyahkan. Dia menyarankan Fan-Fan untuk memikirkannya kembali. Mereka pun akhirnya berbicara, namun bukannya membicarakan masalah anggur, Philip di sini malah mengutarakan isi hatinya kepada Fan-Fan bahwa dia sangat menyukai Fan-Fan. "Aduh Philip, itu kan pacarnya kakak kamu." Pada saat itu pun Ming Chen datang menghampiri mereka dan Philip pun mencoba memprovokasi Ming Chen. Di sini Philip mengajak Ming Chen untuk bertanding, di mana taruhannya adalah ketika yang menang harus mendapatkan ciuman dari Fan-Fan. Mendengar hal itu, Ming Chen langsung marah dan memukul Philip. Di sana dia memperingatkan Philip untuk tidak berbicara sembarangan tentang Fan-Fan. "Aduh Philip, dia kan calon kakak ipar." Setelah kejadian itu, mereka pun pulang ke rumah. Di sini Fan-Fan menanyakan kenapa kalian sampai berkelahi. Dan di sini Ming Chen malah menjawabnya dengan mencium Fan-Fan. Aduh, nih Ming Chen ya. Kemudian Ming Chen pun menjelaskan bahwa dia tidak mau siapapun memiliki Fan-Fan selain dia. Fan-Fan pun memberitahukan kepada Ming Chen bahwa dia memiliki sesuatu untuknya, yaitu anggur yang ia racik. Walaupun tidak dipasarkan, dia akan tetap memasarkannya sendiri dengan memberikan nama yang baru, yaitu nama anggurnya adalah Kiss. Dan di sana mereka menjadi Tuan dan Nyonya Kiss. Nama anggurnya cocok sekali ya dengan hubungan mereka. Lanjut ke cerita antara Ming Chen dengan Philip. Di sini mereka bertemu dan Ming Chen mengatakan kepada Philip dia akan menjelaskan tentang kejadian kecelakaan yang menimpa mereka. Namun Philip tidak mendengarkannya. Beralih lagi ke ceritanya Fan-Fan. Di sini dia berusaha untuk memasarkan anggurnya bersama Hele dan Xiao Yi. Di sini dia memasarkannya secara online. Setelah melakukan penjualan online, temannya Fan-Fan pun di sini sedang menganalisis tentang penjualan mereka dan Hele pun ikut di sana. Tapi mereka selain membicarakan tentang penjualan anggur, mereka malah membicarakan tentang dirinya masing-masing sampai akhirnya mereka mabuk. Di pagi harinya, Hele dan Xiao Yi pun bangun dan mereka sangat terkejut. Mereka berada di tempat tidur yang sama. Waduh, ini mereka ngapain ya semalam?